Selamat pagi, dokter. Izin untuk membawakan bacaan dari divisi dewasa pada pagi hari ini dengan saya, Dr. Fadla Rahman Pratiwi, dengan pembimbing Dr. Danang. Judul dari bacaan saya pagi ini adalah Which patients with aortic stenosis should be referred to surgery rather than TAVI. Jadi ini saya akan membawakan jurnal. Jurnal ini dipublish di ESC pada tahun 2022. Jurnal ini membahas untuk pertimbangan bagaimana kriteria pasiennya bagaimana yang dipilih untuk surgery, bagaimana yang lebih dipilih untuk dilakukan TAVI. Jadi sebagai introduksi pada akhir-akhir ini dalam 5 tahun terakhir, TAVI dan SAVR atau surgical aortic valve replacement telah sering dibandingkan secara langsung dalam berbagai meta-analisis. Dari hasil meta-analisis tersebut didapatkan secara konsisten kalau misalnya TAVI ini mempunyai outcome yang lebih baik dibandingkan dari SAVR dalam all cause death dan stroke. Dari guideline terbaru baik di Eropa maupun di Amerika, TAVI dan SAVR ini keduanya direkomendasikan kelas 1 pada mayoritas pasien dengan symptomatic AS. Jadi ini untuk rangkumannya bisa kita lihat pada tahun 2020 ini baik pada TAVI maupun SAVR ini sama-sama rekomendasinya kelas 1. Terutama pada pasien dengan usia lanjut 65-80. Begitu juga dari ESC ini juga kalau misalnya ESC itu untuk pasien-pasien yang lebih dari 75 tahun lebih dipilih untuk dilakukan TAVI. Kalau misalnya kurang dari 75 tahun masih ada pertimbangan untuk dilakukan SAVR. Tapi ada beberapa kondisi-kondisi tertentu misalnya secara klinis, anatomis dan prosedur itu masih dipertimbangkan antara TAVI maupun SAVR. Nah, ini untuk manajemen ini secara garis besarnya ini dari guideline ESC kita bisa lihat pasien-pasien yang dengan aortic stenosis yang simptomatik itu memang dilakukan tindakan. Dilakukan tindakannya bisa dipilih antara SAVR ataupun TAVI ini atau bisa keduanya. Jadi kalau misalnya pasiennya kurang dari 75 tahun dan dengan resiko operasi yang rendah, itu bisa kita pilih SAVR. Tapi kalau misalnya pasiennya dengan lebih dari 75 tahun, kemudian dengan resiko yang tinggi, misalnya dari Euroscore-nya lebih dari 8%, itu dipilihnya TAVI. Bagaimana dengan pasien dengan kondisi di antara dua hal ini? Nah, nanti di baca ini akan dijelaskan lebih lanjut. Jadi ini kita bisa lihat pasien yang lebih dipilih untuk SAVR ini apabila usianya kurang dari 65, surgical risk-nya juga rendah dan frailty atau kondisinya juga baik. Selanjutnya ini bisa kita lihat, tapi apa misalnya favor Stevie ini misalnya kalau misalnya secara morfologi anatomikal ini juga menjadikan pertimbangan yang nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Yang di sini bisa kita lihat yang sebagai pertimbangan itu dari morfologi katupnya, dari akses femoral, dari adanya penyakit jantung lain, katup lain yang konkomitan, adanya CAD maupun faktor-faktor lainnya. Di sini pertama yang kita bahas adalah resiko anatomi. Secara anatomi. Pertama dari klasifikasi. Jadi secara ini kok favorable, ini berarti lebih dipilih untuk dilakukan TAVI. Di sini kalau misalnya unfavorable itu berarti lebih dipilih untuk dilakukan open surgery. Oh, dari pertama secara anatomi, kalau misalnya lebih dipilih untuk dilakukan TAVI apabila kalsifikasinya dari katup aortanya ini simetris. Seperti bisa kita lihat. Terus kalau misalnya unfavorable dari anatomi katup ini apabila kalsifikasinya ini tidak simetris dan dia ada ises kemudian juga kalsifikasinya berat.
Nah, di sini selain itu dari selain leaflet classification juga dilihat dari LVOT classification-nya. Apabila klasifikasi di LVOT-nya ini minimal atau non, ini lebih di prefer untuk dilakukan TAFI. Tapi kalau misalnya dia klasifikasinya berat, lebih dipilih untuk open surgery. Ini kenapa kalau misalkan dari uh, klasifikasi ini menjadikan pertimbangan, karena apabila dilakukan TAFI, itu resiko terjadinya paravalvular regurgitation ini lebih tinggi. Selain itu, dengan klasifikasi yang berat ini, resiko terjadinya ruptur dari anusnya juga lebih berat. Resiko untuk konduksinya juga lebih berat, dan resiko dari obstruksi koronernya ini lebih berat juga. Dan itu resiko untuk terjadinya stroke lebih tinggi karena dia ada resiko untuk embolisasi dari klasifikasinya tersebut. Sehingga kalau misalnya kita lakukan open surgery, keuntungannya adalah kita bisa mengeksiksi leaflet dan debridement dari klasifikasinya ini lebih baik. Kemudian eh, kemudian pertimbangan anatomi lainnya adalah low contact pressure. Jadi dan long membranous septum. Apabila septum membranusnya ini panjang, ini resiko untuk terjadinya gangguan konduksi ini lebih rendah. Tapi apabila pasien ini dengan septum membranusnya ini sudah pendek, kemudian pasien ini sudah ada RBBB sebelumnya, ini tidak dipilih untuk dilakukan TAFI karena nanti akhirnya resiko untuk gangguan konduksinya jadi lebih tinggi. Selain itu, yang menjadikan resiko yang menjadi pertimbangan anatomi lainnya adalah horizontal aorta. Ini dilihat dari CT scan. Ini lebih ke pertimbangan dari apa? Dari tekniknya, karena alatnya ini akan lebih susah dimanuver apabila pasien ini dengan sudut dari horizontal plane horizontalnya ini lebih dari 70%. Selain itu, apabila pasien ini dengan osium koroner yang rendah, ini juga tidak dipilih untuk dilakukan TAFI karena nanti resiko TAFI-nya ini mengobstruksi koronernya lebih tinggi. Ya. Nah, yang menarik adalah pada pasien dengan katup aorta yang non-calcified, ini tidak dipilih untuk dilakukan TAFI. Ini biasanya sering didapatkan pada pasien-pasien dengan aortic stenosis rheumatic. Jadi sering didapatkan pada orang muda. Karena klasifikasi yang klasifikasi pada katup aorta ini mempunyai keuntungan dia bisa menjadi anchor dari TAFI-nya. Apabila tidak ada klasifikasi dari TAFI dari katup katup aortanya yang pas catheter ini tidak ada anchornya, jadi resiko untuk embolisasi atau dislokasi yang lebih tinggi. Yang jadi pertimbangan lain untuk tidak bisa dilakukan TAFI adalah ukuran yang ekstrim dari anulus aorta, baik terlalu kecil atau terlalu besar. Ini karena dari faktor katupnya yang tidak ada dan resiko obstruksinya kalau misalnya terlalu kecil juga lebih tinggi. Jadi SAVR ini lebih dipilih karena nanti kita bisa lakukan tindakan lain misalnya aortic root enlargement atau replacement atau bisa kita lakukan stainless valve implantation. Tapi dari jurnal yang saya baca untuk anulus yang ukurannya besar ini sekarang sudah mulai dibuat katup-katup yang memang ukurannya besar. Pada beberapa produsen sudah mulai membuat. Selain itu yang menjadikan pertimbangan adalah akses dari femoral. Seperti yang kita ketahui kalau misalnya akses femoral pada pada tindakan-tindakan endovaskular maupun kateter ini sangatlah penting karena di sini kita memasukkan device-nya dari femoral. Ini ya seperti kalau misalnya kasus-kasus endolenya apabila femurnya ini baik, tidak tertus, tidak kalsifikasi, tidak ada stenosis, tentu lebih dipilih untuk dilakukan TAFI. Nah, terus di sini juga ditulis kalau misalnya pasien post EVAR ini unfavorable untuk dilakukan TAFI. Terus bagaimana kalau misalnya pasien ini dengan high risk surgery tetapi membutuhkan penggantian katup aorta dari
di jurnal disebutkan bisa ada beberapa preparation teknik untuk femoral. Yang pertama, kita bisa lakukan percutaneous peripheral angioplasty apabila didapatkan stenosis. Kemudian, kalau misalnya dari akses femoralnya ini didapatkan severe calcium stenosis, ini kita bisa lakukan intravascular lithotripsy. Kemudian, kalau misalnya memang turtus, kita bisa menggunakan stiff wire atau ataupun langsung surgical cut down. Kemudian selanjutnya adalah anatomi bicuspid aortic valve. Jadi 5-10% dari pasien-pasien dengan usia lanjut ini ditemukan bicuspid valve. Nah, dari bicuspid valve, bicuspid aortic valve ini yang harus kita perhatikan adalah 20-80% ini terdapat pelebaran dari aortic ascendant, di mana kalau misalnya dia lebih dari 45 mili, ini resiko untuk rupture atau diseksinya ini lebih tinggi, sehingga dibutuhkan replacement dari ascending aorta juga, misalnya dengan benta. Kalau misalnya selain itu apa unfavorable juga apabila klasifikasi di katup sama di reviewnya ini sangatlah tebal. Jadi SAVR ini masih menjadi pilihan terapi utama pada pasien dengan bicuspid AS, terutama di pasien-pasien yang muda. Kemudian di jurnal ini juga dilakukan konsiderasi pada valve in valve consideration. Jadi kalau misalnya pasien sudah pernah melakukan penggantian katup sebelumnya, ini kalau misalnya ini dibagi ada stented valve, ada stainless valve, ada sutureless atau Taffy valve. Di sini kalau misalnya favorable apabila level dari coronary ostianya atau ukuran dari eh, dari koroner ke stennya ini lebih dari 6 mili. Ini bisa dilakukan valve in valve, jadi bisa dilakukan TAVI. Tapi kalau misalnya dia sempit atau pendek ukuran dari katup ke koronernya, ini dipilih untuk dilakukan open. Karena kita bisa lihat valve in valve di TAVI ini resikonya tinggi terjadinya obstruksi koroner, kemudian residual gradient juga lebih tinggi, dan resiko untuk malposisi dari device-nya ini juga lebih tinggi. Nah, kemudian kalau misalnya pada stainless valve ini bisa dilakukan TAVI apabila dia tuh dengan austia koronernya yang tinggi sama sinus falsafanya tinggi. Tapi kalau misalnya dia ada subkoroner implant teknik atau koroner osiumnya dia rendah, itu tidak dipilih untuk dilakukan TAVI. Karena kalau misalnya pada stainless ini resiko untuk embolisasi atau dislokasi dari katupnya ini juga lebih tinggi. Pada suturless atau TAVI valve ini di sini dikatakan kalau misalnya data atau experience masih terbatas. Jadi ya masih perlu dilakukan penelitian lebih lanjut. Selanjutnya, pertimbangan dilakukan TAVI pada mixed valve disease. Di sini kita bisa lihat untuk mixed valve disease ada mitral regurgitation, ada mitral stenosis, dan tricuspid regurgitation. Di mana mitral regurgitation itu banyak mengiringi terjadinya aortic stenosis 20-30%, sedangkan mitral stenosis ini 20-3% dan tricuspid regurgitation ini 10-25%. Nah, pertama adalah primary mitral regurgitation. Pada primary mitral regurgitation bisa kita lihat di sini secara guideline untuk terapi utamanya adalah dilakukan surgery. Repair whenever possible. Jadi kalau misalnya memang sudah dilakukan open surgery untuk katup mitralnya, jadi ya langsung secara konkomitan kita juga lakukan penggantian pada katup aortanya. Tapi kalau misalnya, nah di sini tetapi kalau misalnya pasien ini apabila secara resiko tinggi untuk dilakukan mitral
mitral replacement secara open, ini kalau misalnya di guideline bisa dilakukan transcatheter H2H repair. Di sini disebutkan bisa saja masih menjadi possible untuk dilakukan TAVI plus transcatheter mitral valve H2H repair ini. Bagaimana apabila pasien ini dengan secondary mitral regurgitation? Pada pasien dengan secondary mitral regurgitation, biasanya mitral regurgitation-nya ini muncul karena memang adanya disfungsi dari ventricle kiri. Di mana kalau misalnya kita lakukan repair pada katup aortanya, misalnya karena regurgitasi stenosis dari aorta, bisa saja nanti dia regres atau bisa membaik dari mitral regurgitasinya. Tetapi kalau misalkan memang pasien ini sudah kita lakukan open surgery atau SAVR dan didapatkan juga secondary mitral regurgitation yang berat, kalau berdasarkan guideline ini disarankan untuk langsung dilakukan concomitant repair ataupun replacement. Bagaimana pasien itu apabila dia dengan moderate MR? Kalau misalnya dari moderate MR dan didapatkan aortic stenosis, kalau misalnya ini kita lakukan TAVI terlebih dahulu. Setelah dilakukan TAVI, itu kemudian kita lakukan evaluasi. Apabila memang masih didapatkan mitral regurgitasi, bisa dilakukan transcatheter mitral valve H2H repair atau transcatheter mitral valve replacement. Kemudian ini selanjutnya adalah mitral stenosis. Kalau misalnya dari guideline, dari mitral stenosis ini secara direkomendasikan untuk dilakukan PMC atau percutaneous mitral commissurotomy. Itu kalau misalkan jadi ini secara transkateter. Tapi kalau misalkan untuk dilakukan PMC atau percutaneous mitral commissurotomy pada mitral stenosis ini ada anatomi yang harus kita perhatikan atau ada syarat-syarat yang harus diperhatikan. Bisa kita lihat di tabel 8 ini. Apabila sesuai tidak ada kontraindikasi, maka bisa kita lakukan PMC plus TAVI. Seperti ini. TAVI dilanjutkan dengan percutaneous mitral commissurotomy. Tetapi apabila secara anatomi dia ini tidak tidak memenuhi kriteria untuk dilakukan percutaneous mitral commissurotomy, maka pasien akan dilakukan open repair. Maka di sini direkomendasikan untuk sekalian dilakukan secara konkomitan dilakukan aortic valve replacement. Tetapi biasanya secara kondisi pasien dengan severe AS dan mitral stenosis itu secara anatomi itu unfavorable atau seringnya ditemukan itu kalsifikasi pada anulusnya berat sehingga lebih sering dilakukan surgery. Selanjutnya adalah tricuspid regurgitation. Jadi kalau misalnya tricuspid regurgitation ini merupakan consequences of left-sided heart disease. Jadi memang biasanya sering didapatkan apabila pasien ada disfungsi dari ventricle kiri atau ada mitral regurgitasi. Nah, biasanya itu TR itu dapat tricuspid regurgitasi ini dapat membaik apabila telah dilakukan intervensi dari katup aorta. Tetapi apabila memang pasien ini didapatkan severe TR dan pasien itu didapatkan moderate tricuspid regurgitasi dengan anulus yang melebar, ini bisa dilakukan surgery secara konkomitan dengan aortic valve replacement. Kalau misalnya pasien ini high risk atau inoperable, bisa dilakukan TAVI, dilanjutkan dengan transcatheter tricuspid valve H2H repair atau annuloplasty ataupun replacement. Ini apabila pasien ini dengan coronary artery disease. Secara dari yang guideline yang kita tahu, apabila pasien dengan coronary artery disease dan didapatkan kelainan katup, itu memang
rekomendasinya dilakukan repair atau replace katup plus CABG secara konkomitan. Apalagi kalau misalnya pasiennya itu dengan usia yang masih ya di bawah 75 tahun, kemudian sintas skornya tinggi, pasien dengan diabetes dan dengan trivial disease, pilihan pertamanya adalah dilakukan SAVR. Oh, nah ini juga pasien kalau misalnya usianya masih 75 tahun, ini resikonya intermediate, ini masih pilihannya masih SAVR ataupun CABG, ini lebih dipilih. Tetapi kalau misalnya pasiennya ini usianya sudah lebih dari 85 tahun, kemudian ada one vessel atau two vessel disease dengan sintaks skor yang rendah, ini ada pilihan untuk dilakukan TAFI ataupun PCI. Yang kita perlu perhatikan apabila kita lakukan TAFI adalah koroner coronary access setelah TAFI ini menjadi sebuah ya masih menjadi sebuah challenge karena setelah TAFI ini kita akan lebih susah untuk mendapatkan akses ke koronernya. Pertama karena dan ke aortanya karena pertama adalah commissural alignment-nya yang menjadi berkurang. Kemudian pada TAFI ini terdapat displacement dari katup aorta yang calcified. Jadi kalau misalnya kita mau lakukan CABG, jelas ini akan lebih susah. Kemudian selanjutnya kalau misalnya pada pasien dengan frame dengan THV ini transcatheter heart valve ini dengan high dan frame-nya tuh tinggi dan dia self expanding ini biasanya dia lebih panjang. Jadi menutupi segmen aortanya juga lebih panjang. Jadi kalau misalnya butuh akses untuk operasi ABG ini juga lebih susah dan akan lebih challenging lagi pada pasien yang dilakukan valve in valve procedure. Jadi di mana nanti katupnya itu malah double seperti itu. Nah, di sini untuk strategi dari lifetime management. Di sini dari jurnal ini sudah dijelaskan pertimbangan bagaimana kalau misalnya pasiennya ini dari usia muda sampai usia tua. Di mana nanti tindakannya tuh paling nggak maksimal 3 tahun. Kalau misalkan di sini pasien yang masih usianya muda, misalnya masih 45 tahun, ROS prosedur atau SAVR ini lebih dipilih karena nanti dia bisa long time atau long term dan resiko untuk dilakukan redunya ini lebih rendah. Bisa kita lihat di tabel yang pertama. Nah, kalau ini dengan mechanical valve. Kemudian ini kok ada SAVR 2 kali, ini untuk pertimbangannya ini untuk kalau misalnya perempuan dengan usia muda di mana Mas ingin hamil, di sini dikatakan bisa aja dia pasien kan menggunakan bioprostesa di mana dia di mana dalam 10 sampai 20 tahun itu butuh diganti lagi. Di sini bisa dilakukan SAVR lagi kemudian dilakukan TAVI. Terus bagaimana kalau misalnya pada usia muda ini sudah dilakukan TAVI? Nah, kalau misalnya dilakukan TAVI, ini ada di sini ada dua pertimbangan. Bisa aja setelah TAVI dilakukan open surgery, kemudian TAVI lagi, nanti kalau misalnya udah tua, 85 tahun, atau dilakukan TAVI, kemudian stand in valve TAVI lagi, kemudian dilakukan surgery. Tapi kalau misalnya yang pilihan yang ini jelas resikonya lebih tinggi, karena open surgery pada usia lanjut ini resikonya tinggi. Kemudian kalau misalkan dari tabel ini yang bisa saya simpulkan, apabila usia muda memang open surgery ini lebih dipilih, terutama kalau misalkan pasien itu tidak ada kontraindikasi atau pada misalnya wanita tidak ingin hamil, tentu mechanical valve ini lebih dipilih karena dia lebih panjang ininya. Makanya patensinya, patensi dari valve-nya. Kalau misalnya pasien usia tua ya jelas memang pilihannya adalah TAVI apabila di atas 5 tahun. Tapi apabila pasien memang dengan high risk atau unfavorable untuk dilakukan surgery, di sini bisa ada pilihan untuk TAVI di usia muda dengan
dengan nanti strategi ke depannya sudah disebutkan sesuai dengan yang sudah tercantum di tabel ini.